Guys, mau nggak kalian ditebak masa depannya atau diprediksi kira-kira masa depannya nih bisa berhasil, maju, sukses atau biasa-biasa aja? Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana kita bisa memprediksi masa depan seseorang. Oke, selain satu ini. Nah teman-teman, tema kali ini bukan kita bicara tentang magic ya kan, kita bicara tentang yang namanya tarot ya, bisa lihat masa depannya orang, bukan, tapi ini lebih ke arah bagaimana kita bisa lihat satu yang namanya itu keputusan. Maksudnya gini, jadi ketika seseorang itu pingin atau mungkin kita bisa lihat masa depannya itu dari mana? Dari keputusan yang diambil setiap hari sama orang tersebut. Jadi saya bisa memprediksi masa depan seseorang paling gampang adalah kasih waktu ke saya ya, dalam satu hari 8 jam lah sama dia ya, sama orang ini. Saya kumpul sama orang ini 8 jam, mungkin dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam gitu ya. Saya bisa lihat mungkin tindakannya dia, keputusan-keputusan kecil yang diambil sehari-harinya itu seperti apa. Nah paling simpel teman-teman, keputusan dalam mengambil keputusan tentang keuangan ini penting banget. Banyak orang itu ketika dia mengambil keputusan tentang keuangan kurang bijaksana. Awalnya cuma keputusan kecil nih, misal beli sesuatu karena keinginan, bukan karena kebutuhan, karena ya desakan sosial gitu ya. Nah itu sudah jadi tindakan kecil. Lama-lama tindakan kecil itu menjadi kebiasaan. Oke, dan setelah tindakan kecil ini menjadi kebiasaan teman-teman, akhirnya kebiasaan ini menjadi apa? Menjadi karakter. Nah setelah jadi karakter, inilah yang bisa membentuk masa depan kita. Jadi karakterlah yang membentuk masa depan seseorang. Nah kalau hari ini kita bicara tentang prediksi masa depan, ya coba kita lihat keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan seorang yang namanya, kalau kita lihat pemimpin yang hebat, pemimpin yang berkualitas, itu dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari setiap keputusan yang diambil. Karena pemimpin itu adalah orang yang mengambil keputusan. Nah sama, dalam diri kita masing-masing itu kita pemimpin dalam diri kita sendiri. Kita ini sebagai pemimpin. Jadi sebelum memimpin orang lain, kita memimpin diri kita sendiri, ya kan? Nah, pemimpin itu mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil untuk diri sendiri ini seperti apa. Makanya teman-teman, ketika menurut saya pemimpin yang betul ya, pemimpin yang benar, pemimpin yang berkualitas itu dia bisa memimpin dirinya sendiri dan dia mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tepat, dengan bijaksana. Makanya dia bisa mengambil keputusan untuk menolong orang lain, untuk bisa menjadi berkah buat orang lain. Ya kan, pemimpin kan tujuannya melayani, kita bisa melayani orang lain. Nah dari mana? Dari keputusan yang diambil setiap hari. Kita lihat seperti sekarang Pak Presiden Jokowi ya kan, keputusan yang diambil itu sangat berdampak sekali dalam kehidupan negara kita. Nah dengan ini teman-teman, video saya kali ini bukan bicara tentang saya bisa membaca orang seperti apa, saya bisa melihat orang seperti apa, bukan. Tapi ketika saya diberikan waktu 8 jam, mungkin kumpul sama teman-teman di sini nih 8 jam, saya kira-kira tahu nih, kira-kira Anda keputusan tentang keuangan seperti apa. Lalu yang kedua, keputusan tentang pertemanan, ya, keputusan tentang Anda memilih circle. Anda milih circle yang seperti apa? Kalau ada circle-nya, mohon maaf, hari ini isinya cuma nganggur dan semuanya ini isinya mengeluh, ya, saya bisa prediksi mungkin 2-3 tahun ke depan, itu kira-kira Anda sama seperti dia. Ya, sama seperti orang-orang tadi yang mungkin ya nganggur dan dia ini juga sangat susah untuk bersyukur gitu ya, sukanya mengeluh. Nah ini yang kedua. Jadi keputusan tentang tadi keuangan sudah, keputusan tentang circle atau pertemanan juga ya kan. Lalu keputusan-keputusan yang kecil lagi, seperti ketika kita memutuskan untuk hari ini kita melakukan tindakan menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas kita, atau kita menunda. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita sering menunda, nah itu menjadi masalah di kemudian hari. Oke, ini mungkin hal kecil tapi ini sangat berdampak sekali untuk ke depan, masa depan kita seperti apa. So hati-hati dengan keputusan yang kita ambil, waspada dengan apa yang kita kerjakan setiap hari. Karena saya selalu ngomong juga bahwa arah itu lebih penting daripada kecepatan. Buat apa kita cepat tapi kalau kita arahnya nggak sesuai target, nggak sesuai dengan apa yang ingin kita capai, maka ini kan menjadi serong teman-teman. Beda cuma 1 derajat
itu sangat berbeda sekali. Walaupun Anda cepat gitu ya, tapi itu berbeda sudah. Tapi arah ketika anda arahnya sudah betul, keputusan yang Anda ambil betul, walaupun mungkin waktunya nggak secepat yang tadi, tapi kita bisa pastikan bahwa ketika arahnya betul, benar, maka kecepatannya akan lebih cepat daripada yang arahnya salah. Nah itu. So teman-teman bisa memahami ya bahwa hari ini kalau kita mau prediksi masa depan kita nih, ya kan, kita mungkin mau menerawang diri kita sendiri ya, kita mau prediksi masa depan kita sendiri. Kita lihat deh keputusan yang kita ambil 5 tahun yang lalu seperti apa ya, 4 tahun yang lalu kita ambil keputusan seperti apa, 3 tahun yang lalu kita ambil keputusan seperti apa. Jangan-jangan hari ini kita jadi seperti ini itu gara-gara keputusan yang kita ambil 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, menjadikan diri kita sekarang. Oke. Dan keputusan yang diambil berulang-ulang, tindakan kecil yang diambil berulang-ulang itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan jadi karakter. Nah itu saya ngomong, karakter itulah yang membentuk masa depan kita ya. Kenapa ada orang yang ngomong, Pak, ini karakternya orangnya boros, Pak, karakternya keras, Pak? Kenapa orang bisa ngomong itu karakter? Karena itu kebiasaan yang diulang-ulang, dan itu bisa timbul bawah sadar kita bisa mengeluarkan hal itu dengan tanpa sengaja gitu ya, dengan langsung tiba-tiba gitu, langsung nggak perlu pikir panjang. Karena apa, itu menjadi satu pola. Nah makanya saya ngomong teman-teman bahwa sukses itu berpola, gagal juga berpola. Kita tinggal menemukan saja cara polanya gimana ya. Polanya seperti kita menjahit itu harus ada polanya. Dan kalau ketika sudah ketemu polanya teman-teman, maka entah kita hari ini masih gagal gitu ya, tapi kalau Anda punya pola sukses, maka akan jadi bisa sukses. Ketika walaupun sekarang gagal, mungkin 2 tahun lagi bisa sukses. Tapi kalau ada orang yang sudah punya pola gagal yang dari awal, dia dikasih keberuntungan, dikasih satu jackpot gitu ya, dikasih door prize hadiah, dia punya pola gagal, dia tetap aja gagal, tetap aja setelah itu 2 tahun lagi habis sebenarnya. Karena apa? Yaitu polanya. Nah kenapa kok bisa pola? Pola itu sama dengan karakter teman-teman. Karakternya seperti apa? Dibangun dari tindakan kecil yang Anda ambil setiap hari. So ya coba lihat sama-sama, kita terawang diri sendiri, sehari-hari kita ngapain ya, sehari-hari apa kita sudah mendekatkan diri kita dengan goals kita, target kita. Kalau sudah ya berarti bersyukur. Saya doakan mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Anda bisa jadi sukses, bisa jadi orang yang berhasil ya. Tapi kalau mungkin belum, nggak apa-apa, karena tidak ada kata terlambat ya untuk memulai sesuatu. Ini mungkin sudah mendekati tahun baru, saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru teman-teman, selamat Natal. Semoga teman-teman di sini penuh berkah, bisa jadi berkat juga, penuh dengan rezeki yang melimpah, dan saya doakan teman-teman bisa jadi orang sukses berikutnya. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share, like, dan berikan komentar positif. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan salam hebat luar biasa.